Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Sundari dari kelas SD 19C. Di video ini saya akan menjawab soal-soal UTS pemecahan masalah matematika. Soal yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa-siswa dalam memecahkan masalah adalah siswa memiliki self-efficacy atau keyakinan diri yang membuatnya antusias dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. 1A. Jika ada siswa-siswa yang belum memiliki self-efficacy atau keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika, apa penyebabnya? Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, kemampuannya. Siswa tidak percaya diri pada kemampuannya sendiri, atau siswa pernah gagal dalam menghadapi suatu tugas atau pemecahan masalah yang pernah dia selesaikan. Yang kedua, yaitu penyesuaian diri. Siswa kurang bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi sehingga kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga itu ada keluarga, kurangnya support atau dukungan dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungannya, bisa jadi dari teman-temannya. Soal 1B, bagaimana cara guru membantu siswa-siswa untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah? Perlu meningkatkan self-efficacy atau keyakinan diri. Sebutkan dan jelaskan cara tersebut serta berikan contohnya. Cara guru meningkatkan self-efficacy siswa itu yang pertama, melihat pengalaman yang telah dilalui. Ini bisa membentuk keyakinan dan keberanian siswa dalam menghadapi suatu tindakan. Contohnya, siswa diminta untuk mengingat kembali keberhasilannya yang telah ia capai. Ini akan meningkatkan keyakinannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu melihat pengalaman orang lain. Jika orang lain yang memiliki kemampuan sama dan ia mencapai keberhasilannya, maka siswa tersebut juga bisa mencapai keberhasilannya. Contohnya, siswa dapat melihat tokoh inspirasi dalam media massa atau di dalam lingkungan sekitarnya. Ini bisa membuat siswa termotivasi. Yang ketiga, adanya persuasi sosial, yaitu penguatan yang didapatkan dari orang lain. Contohnya, adanya dukungan dari orang tua siswa, pendidik, atau teman-temannya meyakinkan bahwa siswa bisa mencapai keberhasilannya atau memecahkan suatu masalah atau tugasnya. Yang keempat, yaitu keadaan fisiologis dan emosi. Self-efficacy ini bisa ditingkatkan dengan kesehatan fisik, mengurangi tingkat stres dan kecenderungan emosi negatif. Contohnya, orang tua siswa bisa mengajak siswa jalan-jalan bersama, misalnya ke taman, ataupun olahraga bersama. Ini bisa meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental siswa. Yang kelima, memberi reward atau hadiah untuk siswa. Ketika siswa akan melakukan sesuatu, pendidik dapat memberikan reward untuk siswa ketika siswa telah mencapai keberhasilannya. Contohnya, jika siswa dapat menyelesaikan suatu masalah atau tugasnya, pendidik atau orang tua bisa memberikan reward seperti mainan atau buku, bolpoin, ataupun nilai tambahan. Soal nomor 2, yaitu berikut ini merupakan metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik tersebut. A. Teknik keterlibatan siswa. Teknik ini merupakan suatu proses yang mengikut sertakan siswa secara serempak dalam proses belajar. Teknik keterlibatan siswa ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama, keterlibatan secara lisan. Contohnya menghitung dengan bernyanyi bersama. Contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu contohnya. Yang kedua, ada keterlibatan secara fisik. Contohnya, siswa bisa menggunakan jari tangannya untuk menghitung perkalian. Yang ketiga, keterlibatan secara tertulis ataupun simbolik. Contohnya, ketika guru menulis di papan tulis, lalu siswa diminta untuk menuliskan jawabannya di buku tulis maupun di papan tulis. B, yaitu ada teknik analogi. Teknik analogi yaitu teknik yang suatu proses belajar yang menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan sebuah konsep. Contohnya, jika kita ingin mengetahui hasil dari 10 dikurang 5, guru bisa mengajar dengan cara bercerita. Misalnya, Adit mempunyai 10 ballpoint, lalu diambil Nita 5. Berapakah ballpoint Adit sekarang? Misalnya seperti itu contohnya. C, yaitu teknik menggunakan model pada perkalian dengan garis bilangan atau benda 2 dimensi. Teknik ini digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Contohnya, perkalian menggunakan garis bilangan. Ada seorang anak melompat ke arah kanan. 1 kali lompatan, dia melewati 2 poin, sedangkan dia melompat sebanyak 2 kali. Jadi, poin terakhirnya yaitu 4. Yang keempat itu ada teknik permainan, yaitu aktivitas yang mempunyai 1 atau lebih pemenang dan melibatkan unsur keterampilan dan keberuntungan. Contohnya yaitu permainan ular tangga. Permainan ini bisa melatih aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yaitu yang terakhir ada E, teknik simulasi, yaitu teknik yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Contohnya, bermain peranan. Para siswa berkompetensi untuk mencapai tujuan tertentu melalui sebuah permainan dan aturan tertentu. Soal terakhir, soal nomor 3. Berilah contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa SD. Yang pertama, memahami masalah. Siswa dapat mengetahui dan memahami apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Yang kedua, merencanakan strategi pemecahan masalah. Siswa dapat menyusun rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Siswa dapat mengerjakan pemecahan masalah atau tugas tersebut. Yang keempat, memeriksa kembali. Memeriksa kembali apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Contoh soal, Pak Andi memiliki 8 pohon kelapa. Setiap pohon menghasilkan 20 buah kelapa. Kelapa tersebut dijual dengan harga 10.000 setiap buahnya. Jika kelapa itu habis terjual, berapa uang yang diterima Pak Andi dari penjualan kelapa tersebut? Diketahui banyak pohon kelapa ada 8. Banyak kelapa tiap pohon ada 20. Harga per buah kelapa 10.000. Ditanyakan uang yang diterima Pak Andi dari penjualan tersebut. Penyelesaiannya, 8 pohon dikali 20 sama dengan 160. Dan karena kelapa terjual semua dengan harga tiap buah 10.000, maka uang yang diterima Pak Andi adalah 160 dikali 10.000 sama dengan 1.600.000. Jadi, uang yang diterima Pak Andi adalah 1.600.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.